Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam dialog khusus bertajuk Sinergi Menjaga Momentum dan Optimisme Pemulihan Ekonomi Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja diskusi pada hari ini. Saya ke Pak Erick Thohir terlebih dahulu. Tadi sudah sempat disinggung, tapi kita ingin menggali lagi lebih dalam. Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa untuk Himbara ini berkontribusi untuk restrukturisasi kredit, penyaluran dana PEN, penyaluran KUR juga. Nah, seperti apa ini Pak kontribusi dari setiap Bank Himbara ini yang diharapkan dari Kementerian BUMN berdasarkan fokus penugasan masing-masing sesuai dengan segmentasinya Pak Erick Thohir? Ya, tentu nanti secara detail masing-masing pimpinan Himbara bisa mendetailkan. Tetapi begini, kami dari Kementerian BUMN tentu sesuai dengan tupoksinya, kami juga ditugaskan tidak hanya tadi bagaimana membantu daripada program pemerintah, tapi juga kami harus bertransformasi dengan tadi penyelesaian yang ada di market. Nah, karena itu sejak awal kami di Himbara coba refocusing juga, apalagi ini ada saat COVID dan pasca COVID ke depan. Karena itu kita coba kemarin membuat terobosan, ya alhamdulillah sudah berhasil, bagaimana BRI kita sinergikan dengan PNM, dan juga Penggadaian fokus kepada ultra mikro dan tentu UMKM yang selama ini tentu sudah berjalan dengan baik, tapi kita harus tingkatkan karena ini adalah backbone daripada ekonomi Indonesia dan juga salah satu kekuatan daripada tadi pembukaan lapangan kerja yang terus menjaga daripada tadi tingkat pengangguran yang ada, dan ini kita lakukan seperti itu. Lain pula dengan BNI. BNI sekarang kita coba fokuskan bagaimana kita menggenjot ekspor kita, baik daripada perusahaan korporasi maupun UMKM, yang sekarang ini kalau kita lihat trennya antara ekspor dan impor kita sangat positif buat Indonesia. Tetapi tentu bagaimana juga bisa BNI terus menekankan daripada tadi support kepada kualitas ekspor UMKM, merek lokal, brand lokal, ataupun perusahaan-perusahaan korporasi Indonesia, termasuk BUMN juga. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana juga kembali kita tekankan juga, BTN ini fokus kepada mortgage, ya, di mana tentu properti adalah tulang punggung juga dalam arti pemulihan ekonomi. Karena properti ini turunannya luar biasa, tidak hanya rumahnya, tapi semennya, bahan bakunya, lahannya. Nah inilah kenapa tadi untuk BTN secara mortgage pun kita ingin fokuskan supaya tadi kebutuhan rumah buat millennials, untuk rakyat Indonesia, kita bisa sinergikan dengan program yang ada di pemerintah, termasuk kepada program dari perumahan Perumnas dan lain-lainnya. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya Bank Mandiri, ya, sebagai bank korporasi Indonesia, yang memang kalau kita lihat sekarang ini, program dari pemerintah jalan, program dari BUMN jalan, tentu dari teman-teman swasta juga kita jaga. Karena itu sebagai bank korporasi kita terus melihat apa yang kita bantu kepada swasta sebagai tadi dorongan terbesar juga untuk kebangkitan daripada ekonomi kita pada saat COVID ini. Karena tidak mungkinlah kita pemerintah ini berdiri sendiri ataupun BUMN sendiri, tetapi bagaimana kita mendorong ekosistem yang sehat daripada tadi kembalinya dorongan peningkatan daripada daya beli masyarakat termasuk juga dari pihak swasta itu. Oke, terima kasih Pak Erick Thohir. Saya ke Pak Suhasil Nazara. Tentu saja Pak, pertumbuhan ekonomi yang kita catatkan pada triwulan 2 2021 ini yang mana melebihi ekspektasi ataupun juga konsensus ini tidak lepas dari bagaimana Kementerian Keuangan alokasi untuk PEN misalnya Pak, fiskal juga, kemudian berbagai stimulus yang sudah diberikan. Seperti apa Pak
Kementerian Keuangan ini membantu membangkitkan pemulihan ekonomi Indonesia, Pak Suhasil? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat ya kondisi yang kita hadapi di tengah-tengah COVID ini, sebenarnya ya kalau saya mulai dari Januari deh, dari Januari tahun 2021 ini kita memasuki 2021, ada optimisme mengenai pemulihan ekonomi. Optimismenya itu nyata karena tahun 2020 itu kita lihat semuanya kita itu betul-betul kena tekanan. Nah, kalau tahun 2020 dilihat secara keseluruhan tahun, maka akan kelihatan bahwa semua komponen pertumbuhan ekonomi itu negatif kecuali penerimaan pemerintah. Kecuali pengeluaran pemerintah. Jadi konsumsinya turun, investasinya turun, ekspor impor apalagi juga turun. Nah, hanya pengeluaran pemerintah yang positif pertumbuhannya. Itu adalah role fiskal. Ketika perekonomian itu lagi dalam tekanan, fiskalnya yang kemudian menjadi bumper. Memasuki 2021, kita melihat ada optimisme. Memang di sekitar Januari, kita lihat COVID-nya itu agak sedikit naik, tapi kemudian kita bisa turunkan dengan cepat itu di bulan Februari. Ketika dia turun dengan cepat, maka mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni, kita melihat gerak ekonomi masyarakat itu cukup meningkat terus. Karena itulah, kalau di kuartal 1 itu minus 0,7 jadi slightly di bawah 0, di kuartal kedua, di triwulan kedua itu kita yakin bahwa dia menjadi positif. Kemarin diumumkan positif 7,07%. Nah, ini adalah karena gerak ekonomi masyarakatnya yang imbang dengan penularan COVID-nya. Imbang tuh artinya ya memang ini yang kita cari terus, imbangan yang paling pas. Nah, ketika kita kemudian varian deltanya masuk, menyebar dengan cepat, maka pemerintah harus melakukan pembatasan lagi supaya mengurangi penularan. Ini yang lagi kita jaga sekarang. Nah, tetapi kalau untuk triwulan 2 yang lalu, kita melihat kegiatan ekonominya luar biasa dan meningkat dengan cepat sehingga pertumbuhan kita, bahkan kalau dilihat ya detailnya ya, di seluruh komponen itu mulai positif, konsumsinya positif, investasinya positif, ekspor impor pun positif. Inilah hakikat pemulihan, yaitu pemulihan itu artinya pertumbuhan ekonominya itu tidak hanya sekedar mengandalkan pemerintah, tapi memang mengandalkan dunia usaha dan masyarakat. Nah, di sini tentu peran dari fiskal seperti apa? Peran dari fiskal adalah menjadi fleksibel. Ketika dibutuhkan support dari fiskal, fiskalnya masuk. Maka seperti tahun 2020 tadi ilustrasinya, pengeluaran pemerintahnya yang tumbuh positif dan menjadi penahan supaya growth tidak melorot lebih dalam. Tapi ketika kemudian nanti seperti yang kita lihat di triwulan 2 kemarin bahwa terjadi gerak ekonomi, maka konsumsi, investasi, ekspor impor naik. Nah, gimana sekarang yang terjadi? Sekarang kita kena varian Delta dan kita sedang menangani ini, dan teman-teman di BUMN yang kesehatan seperti disampaikan oleh Pak Menteri BUMN tadi menangani ini dengan bahu-membahu dengan pemerintah. Nah, kita jaga nih supaya imbangan antara penularan COVID dan kemudian juga gerak ekonomi masyarakat bisa imbang. Striking the right balance. Ini yang selalu diupayakan oleh pemerintah melalui salah satu instrumennya tentu adalah fiskal dan juga oleh teman-teman di BUMN. Demikian. Oke, Pak Suhasil Nazara, kita akan lanjutkan lagi dialog ini dan juga Ibu Destri serta Pak Sunarso. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda dalam dialog khusus bertajuk Sinergi, menjaga momentum dan optimisme pemulihan ekonomi. Kami akan kembali usai jeda.